itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Ini dan saya tidak pernah sekolah. Ini dan saya tidak pernah sekolah. Sobat-sobatku, pada video kali ini kita akan kembali mengungkap fakta betapa menjijikkannya dunia keberagamaan di Indonesia ini. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam kebajikan, Shalom Elohim, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat-sahabatku, jika di dalam dunia kekristenan, dunia gereja, acap kali kekristenan diacak-acak, ya. Kekristenan dirusak dan diacak-acak oleh ulah dari oknum-oknum sebagian ustadz ataupun pendeta ataupun pastor, yang ternyata faktanya mereka mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran yang disampaikan di dalam kitab suci, beda dengan ajaran yang disampaikan para rasul, beda dengan ajaran yang disampaikan para nabi, beda dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Oknum-oknum pendeta dan pastor itu mengajarkan konsep Allah yang berbeda dengan Alkitab, mengajarkan Yesus Kristus yang berbeda dengan Alkitab, dan mengajarkan ajaran Kristen yang berbeda dengan Alkitab. Itu di dunia kekristenan. Sedangkan di dalam dunia keislaman tidak beda juga. Faktanya, realitasnya, tidak sedikit oknum-oknum yang mengaku sebagai ulama, mengaku sebagai ustadz, ternyata ajarannya sama sekali bukan Islam yang asli, alias Islam yang abal-abal. Adapun di antara ustadz yang abal-abal, yang mengajarkan ajaran Islam yang abal-abal itu ada nama-nama seperti Adi Hidayat, ya, Abdul Somad, yang kemudian Ustadz Wahabi, Khalid Basalama, ya. Ada juga Mbah Naji Maimun dan lain-lainnya. Yang di dalam video channel Warta Kabar Baik ini sudah saya sajikan kekeliruan ajaran-ajaran mereka. Dan pada kesempatan ini, izinkan dengan segala hormat kembali kita tampilkan salah satu ustadz yang cukup fenomenal di dunia maya, ya, di dunia per-YouTubean. Fenomenal karena ustadz ini sudah bolak-balik terbukti tukang kibul, suka bohong, pemfitnah, ya. Jadi ustadz ini selalu mengajarkan ajaran yang mengandung pembodohan publik dan penipuan publik. Nah, siapakah dia? Ya, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Bangke, ya, atau Bang Kainama, ya, Ustadz Ahmad Kainama. Di video-video terdahulu saya sudah pernah membuat beberapa reaksi terhadap atau untuk mengatasi ajaran-ajaran sesat, sahibul ngibul hikayat, penipuan publik yang dilakukan oleh Ahmad Kainama. Ini seorang muslim palsu, ya teman-teman. Ini Islam palsu, ya. Ini dia adalah ustadz abal-abal, Islam palsu. Dia ngaku mantan Kristen. Sebenarnya dia belum pernah jadi Kristen yang asli. Dia dulu Kristen palsu, kemudian sekarang ngaku Islam. Ternyata dia juga Islam palsu. Inilah Ahmad Kainama.
Bangkei atau Ahmad Kainama ini sudah terbukti berulang kali sebagai pembohong besar. Tetapi sayangnya banyak sekali orang yang masih percaya, masih mau mendengar ajaran-ajaran yang disampaikan oleh dia. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggap dia sebagai ustadz yang layak mendapat jabatan sebagai pembina mu'alaf. Nah, coba bayangkan, itu yang saya lingkari merah itu ya. Ahmad Kainama diakui sebagai pembina mu'alaf. Nah, bagaimana mu'alaf itu tidak jadi kacau balau kalau pembinanya adalah terbukti tukang sahibul ngibul hikayat, penipu dan pembohong publik. Ya, jadi jangan heran hari ini banyak orang yang ngaku mu'alaf. Arti mu'alaf aja mereka sebenarnya nggak ngerti atau masih salah. Mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Hari ini banyak orang yang ngaku pindah agama kemudian menyebut diri sebagai mu'alaf. Itu sudah salah kaprah. Ya, jadi para orang yang ngaku-ngaku sebagai mu'alaf itu banyak yang ngawur semua. Ya, sebagian besar ngawur. Kenapa? Ya karena salah satu pembinanya seperti ini, Bangkei ini ya. Pembinanya tukang tipu, tukang kibul, ajarannya penuh dengan kebohongan publik. Maka pengikut-pengikutnya atau orang yang dibina ya juga jadinya 11-12 ya. Sama-sama jadi tukang kibul, jadi bodoh, jadi penipu publik. Oke teman-teman, sebelum lanjut mari kita simak ya cuplikan video-video yang membuktikan kebohongan yang dilakukan oleh Ahmad Kainama ya. Jika di video yang terdahulu saya sudah mengungkap beberapa kebohongan ketika Ahmad Kainama mengajarkan doktrin-doktrinnya ya. Pada video kali ini kita akan melihat kebohongannya ketika Ahmad Kainama juga koar-koar mengaku katanya lulusan dari universitas di Israel, dari Belanda, universitas di STT Jakarta ya. Ternyata juga adalah kebohongan belaka. Demikian cuplikan videonya. YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Aries ini sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mau patahkannya gimana argumen ini. Sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Hal-hal seperti ini yang juga maaf ya Ustadz Bungade, ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan Ustadz-Ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya Ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, menunjukkan paspor? Betul. Diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Nah, teman-teman, ternyata selain Bangkei alias Ustadz Ahmad Kainama ini, selain dia juga tukang kibul, suka berbohong, ternyata dia juga super duper tolol ya. Mengapa kita layak atau boleh menyebut dia sebagai super duper tolol ya? Karena dia sendiri yang sering memamerkan kebodohan dan ketololannya. Yaitu salah satunya contoh cuplikan video tadi. Dia mempermasalahkan ketika ada orang yang meminta pertanggungjawaban dia tentang bukti-bukti ijazah. Mengapa ada orang yang minta bukti ijazah? Apakah itu ustadz, apakah itu pendeta, ataukah orang biasa, atau agama apapun ya. Mungkin ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Konghucu. Itu tidak masalah. Apakah ada ustadz yang minta pertanggungjawaban kepada Ahmad Kainama, ataupun pendeta yang minta pertanggungjawaban kepada Ahmad Kainama? Siapapun berhak minta pertanggungjawaban kepada Kainama, karena Ahmad Kainama sudah memberitakan di publik ya, mengajarkan dan menyatakan beberapa kali bahwa dia adalah lulusan dari Belanda, lulusan dari Israel, lulusan dari STT Jakarta ya. Maka orang berhak meminta bukti, menunjukkan buktinya mana. Mengapa minta bukti? Ya karena Kainama ini kan ngaku ustadz ya. Bangkei ini kan ngaku sebagai ustadz atau guru agama. Dan dia acap kali memberitakan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kitab suci. Baik dia memberitakan ajaran yang menyimpang dari Al-Quran maupun menyimpang dari Bible.
Salah satunya ya, Bangke itu pernah mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih ya, Yesus Kristus itu menurut Alkitab adalah lahir dari hubungan seks intercourse antara Roh Kudus dengan Bunda Maria. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Nah, tentunya orang yang waras, yang nggak gila, yang nggak sakit jiwa akan memahami dengan jelas bahwa ajaran yang disampaikan oleh Ahmad Kainama alias Bangkai ini ya, ketika mengatakan bahwa Yesus adalah hasil hubungan seks dari Roh Kudus dengan Bunda Maria atau hasil hubungan seks intercourse antara Roh Kudus dengan Bunda Maria, tentu akan paham dengan jelas bahwa ini orang benar-benar sakit jiwa, nggak waras. Nah, ketika melalui ajaran-ajarannya, Bangke ini terbukti nggak waras, sakit jiwa, nggak sehat, mengandung pembodohan dan penipuan publik. Kemudian di waktu yang hampir bersamaan, si Bangke ini juga ngaku-ngaku sebagai lulusan dari Belanda, lulusan dari Israel, lulusan dari STT Jakarta, maka orang berhak meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban, bukti ijazahnya mana? Kamu tuh kok bisa, hai Bangke, kamu kok bisa ngawur memberitakan ajaran yang sangat super duper ngawur? Oh, saya ini lulusan Belanda, saya lulusan Israel, lulusan STT Jakarta. Buktikan dong. Kok bisa gitu loh? Memberitakan ajaran yang begitu ngawur, sembari mengaku lulusan dari Belanda, lulusan dari Israel, lulusan dari STT Jakarta. Nah, maka orang untuk memverifikasi berhak meminta bukti. Jadi kamu jangan komplain Bangke ya, Bangke. Kamu jangan komplain ketika ada orang meminta pertanggungjawaban atas sesumbarmu bahwa kamu sudah pernah kuliah di Belanda, kuliah di Israel, kuliah di Jakarta. Kalau seandainya ajaran-ajaranmu tidak sering aneh-aneh, tidak banyak menyimpang, tentu orang tidak terlalu mempermasalahkan. Coba kamu memberitakan ajaran Islam yang indah. Kamu kan ngaku sebagai Islam. Kamu tidak pernah tapi dalam video-video yang viral yang tersebar ya, kamu terkesan tidak pernah mengajarkan indahnya Islam, Islam yang rahmatan lil alamin, bagaimana Nabi Muhammad begitu akrab dengan orang-orang Kristen, bagaimana Nabi Muhammad memberikan kesempatan kepada orang-orang Kristen untuk beribadah di dalam masjid. Kamu tidak pernah membahas hal-hal seperti itu. Yang kamu bahas selalu menjelek-jelekan Bible, menjelek-jelekan Alkitab, bahkan memfitnah Roh Kudus, memfitnah Bunda Maria, memfitnah Yesus Kristus. Nah, karena ajaranmu terlalu gila dan ngawur, tetapi kamu ngaku sebagai lulusan dari Belanda, Israel, dan STT Jakarta, maka orang berhak mempertanyakan keabsahan sesumbar-sesumbarmu itu. Oke, kita perhatikan lagi sekali lagi teman-teman. YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Aries ini sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mau patahkannya gimana argumen ini, sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Nah, dalam pernyataannya itu tampak sekali Kainama sedang melakukan playing victim
atau menganggap dirinya sebagai korban. Dia mau dilaporkan oleh orang-orang yang katanya tidak bisa atau tidak mampu mematahkan argumen-argumen yang sudah disampaikan oleh Kainama dan Aristo. Ini jelas-jelas playing victim atau pembohongan ya, memutarbalikkan fakta. Ya. Sudah banyak sekali orang yang bisa membuktikan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Ajaran-ajarannya yang super duper bodoh yang sudah dilakukan oleh Ahmad Kainama. Ya. Nah, kalau ada orang yang mau melaporkan karena urusan ijazah dan sebagainya, mungkin orang itu hanya ingin memberi pelajaran ya, supaya tukang kibul penipu satu ini tidak terus-menerus kebiasaan buruk dibiarkan ya, terus-menerus mengajarkan ajaran-ajaran yang mengandung pembodohan dan penipuan publik sembari ngaku-ngaku lulusan Belanda, lulusan Israel, lulusan STT Jakarta. Ternyata semua itu hanya kibul-kibulan belaka. Lalu, bagaimana dengan klaim-klaimnya bahwa dia pernah sekolah di Belanda, sekolah di Israel, sekolah di STT Jakarta? Apakah itu betul-betul adalah sebuah kebenaran? Ternyata, ya, dalam kondisi terdesak atau dalam kondisi panik, ya. Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Paniklah, masa enggak? Ya. Dalam kondisi panik seperti itu, Kainama mengaku, ya. Dia mengaku bahwa dia memang tidak pernah sekolah. Demikianlah pengakuan dari tukang kibul yang sudah terdesak dalam keadaan panik. Dia mengaku bahwa dia tidak pernah sekolah. Begini cuplikan videonya. Sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Ini dan saya tidak pernah sekolah. Ini dan saya tidak pernah sekolah. Nah, jelas ya teman-teman. Silakan sebarkan video ini bagi orang-orang yang membutuhkan, ya. Khususnya para pengaku-pengaku mu'alaf itu, ya. Supaya pembodohan dan penipuan publik yang selama ini sudah tersebar luas ke seluruh Indonesia, bahkan juga mungkin keluar Indonesia. Banyak orang yang menyangka bahwa Kainama ini benar-benar lulusan dari Belanda, lulusan Israel, lulusan dari STT Jakarta, benar-benar pinter Alkitab, benar-benar seorang Islam yang asli. Ternyata semua itu tidak lebih daripada pembodohan dan penipuan publik belaka. Oke, sekian pada video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Semangat!